Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Edi Prasetyo. Saya dari mahasiswa di Universitas Veteran Semarang, program PJJ Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Ya, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ke-16 atau tugas UAS, yaitu dari mata kuliah tripologi bahan bakar otomotif. Tugasnya adalah melakukan video presentasi pembelajaran antara milih salah satu dari tripologi atau bahan bakar. Di sini saya akan mengambil video pembelajaran dari sistem bahan bakar. Ya, langsung saja di sini saya mengambil modul dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, SMK ini, dengan modul Auto SM02.00601 tentang memelihara sistem bahan bakar mesin. Ya. Jadi sini saya materinya mengambil dari sini, dari Kemendikbud tentang TPSM. Kebetulan saya juga membantu mengajar di sekolah swasta yang ada di desa saya ini, membantu. Ini ya, pendahuluan tujuan umum dan tujuan khusus. Bab 2, memelihara komponen sistem bahan bakar mesin. Subbab A, pengetahuan yang diperlukan memelihara komponen sistem bahan bakar mesin, keterampilan yang diperlukan dalam memelihara komponen sistem bahan bakar, sikap kerja yang diperlukan, dan ini saja sih yang akan kita bahas nantinya. Lanjut. Yang pertama adalah pendahuluan. Ya. Adapun sebelum kita belajar, kita juga ada pendahuluan yang memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Di antara lain, tujuan umumnya adalah setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta mampu memelihara sistem bahan bakar. Jadi diharapkan setelah mempelajari ini, peserta didik mampu memahami atau mampu untuk memelihara sistem bahan bakar mesin ini. Adapun tujuan khusus yaitu mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi memelihara sistem bahan bakar bensin guna memfasilitasi peserta sehingga pada akhir diklat diharapkan memiliki kemampuan dalam pemeliharaan komponen sistem bahan bakar sepeda motor. Tujuan sama seperti mapel-mapel pada umumnya. Setelah mempelajari ini diharapkan siswa mampu menguasai materi ini dan mampu menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Lanjut ke bab 2, yaitu memelihara sistem bahan bakar. Langsung ke inti materi saja kita ya. Ini materi. Ya, ini kameranya agak delay ini. Saya saja. Bab 2, memelihara komponen sistem bahan bakar mesin. A. Pengetahuan yang diperlukan dalam memelihara komponen sistem bahan bakar. Adapun pengetahuan yang diperlukan, yang pertama adalah 1. Macam-macam alat peralatan otomotif. Ya, ini biasanya juga diajarkan pada kelas 10 SMK, di mana dalam bengkel otomotif itu kan juga ada alat-alatnya ya, yang digunakan untuk suatu nanti praktek ya. Ini sudah diajarkan di kelas 1 ini. Ini pasti sudah paham ya. Ada kunci pas, langsung kunci pas ring digunakan ya untuk mengencangkan dan memundurkan baut yang ada di motor ya. Ini kuncinya saya rasa ini tidak perlu dijelaskan karena pasti ini sudah paham. Kunci
kunci ring, kunci offset yang tidak salah demikian, sedut memungkinkan spanner terpasang. Ini dia ring yang bundar ini ya. Ini kunci pas, ini kunci ring seperti ini. Kalau ring kan ini lingkaran, ini namanya pas ring. Ya, seperti ini kunci ring. Terus kunci Allen, kalau bengkel Jawa biasanya ini aja kunci L. Kalau di teknik itulah kunci Allen. Terus kunci shock ini juga diperlukan, sangat dibutuhkan dalam dunia otomotif ini ya, terutama di jurusan TPSM ini juga sangat diperlukan karena ini mencegah baut larut, karena namanya obeng ini paling sering digunakan sih kalau obeng ini. Ya, ini juga jenis obeng juga ada beberapa macam ya, seperti ini obeng min, obeng plus, kombinasi seperti ini, langsung obeng seperti ini nih, yang seperti di kunci istimewa ini L ini. Tapi ini kedua, yang ketiga, more ini jarang digunakan di dunia otomotif, terutama di motor sering menggunakan ini dan ini. Satuan obeng umumnya tidak memiliki mengetahui satuan obeng sehingga dapat dikatakan obeng hanya terbagi dengan 3 ukuran, obeng kecil, sedang, dan besar. Tidak ada perlengkapan kunci sehingga obeng pun memiliki satuan ukuran. Jadi obeng tidak memiliki satuan ukuran, hanya besar, obeng kecil, dan obeng sedang. Delay. Prinsip kerja, lanjut ke kedua, prinsip kerja sistem bahan bakar. Sistem pengaliran bahan bakar. Secara umum, sistem bahan bakar sepeda motor berfungsi untuk menyediakan bahan bakar melalui proses percampuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang tepat, kemudian menyalurkan tersebut ke dalam silinder dalam jumlah volume yang tepat sesuai putaran mesin. Cara yang melakukan penyaluran bahan bakar ini dapat dibedakan menjadi dua: sistem penyaluran bahan bakar dengan sendirinya karena berdiri dan sistem bahan bakar dengan tekanan. Jadi di sini secara umum sistem bahan bakar itu berfungsi menyediakan bahan bakar ke dalam ruang bakar agar motor itu mendapatkan tenaga dan agar terdapat proses pencampuran bahan bakar dan udara dengan peringatan tepat yang pada umumnya, dan dicampurkan ke dalam ruang bakar dan mengatur sesuai putaran mesin. Ini dalam bentuk konvensional atau motor jadul seperti ini. Kalau sekarang kan menggunakan injeksi, jadinya sekarang sistemnya menggunakan sistem tekanan. Tujuan sponsor ini cara untuk bahan bakar dibedakan jadi dua, yang secara aplikasi yang sendiri dan tekanan. Sistem tekanan bahan bakar sendiri diterapkan pada sistem yang menggunakan karburator. Pada sistem karburator ini menggunakan sistem bahan bakar yang sendiri yang kan seperti tenaga gravitasi tersebut. Sedangkan sistem bahan bakar tekanan terdapat pada seperti yang saya tadi pada mesin injeksi atau EV, electronic fuel injection. Ya, untuk motor-motor sekarang ya, karena sekarang sudah modern, jadi karburator sekarang ditinggalkan dan digantikan dengan sistem bahan bakar injeksi yang lebih irit dan efisien. Berikut adalah gambar bagan sistem aliran bahan bakar. Dari yang pertama, bagan adalah bensin yang ada di tangki pembuangan bensin, biasanya berada di
belakang atau di bawah jok motor ini ya, untuk motor jadul. Terus keran bahan, saringan bensin, karburator, dan ruang bakar mesin. Ini untuk di motor-motor lama ini ya. Jadinya bensin ada di tangki, kemudian keran bahan ini biasa disebut selang bensin itu menuju ke karburator, menuju ke saringan bensin dulu, disaring dulu. Misalnya ini di motor Supra nih kelihatan komponennya ini. Lanjut ke karburator baru ke ruang bakar mesin. Ini bagiannya. Kemudian komponen-komponen sistem bahan bakar karburator ya, seperti pada umumnya tangki ini jika sambungan utama tangki bahan bakar ini ada begini, ada bentuknya menyempit di bagian ban ini, ban belakang biasanya. Ini keran bensin ini ya, ini nama keran bensin ini. Keran bensin disambungkan ke selang tadi. Komponen ini, komponen tangki meliputi biasa tutup tangki, tangkap, bertutup. Jika banyak bensin pada saat guncangan saat tangki bertutup berarti ada di sini ya, bertutup. Ini lanjut ke keran bensin full choke untuk ya seperti keran pada umumnya untuk membuka dan menutup bensin, dan damper karet dan fungsi untuk meredam menghindari getaran langsung pada motor melalui rangka frame saat tangki motor berjalan. Tangki merupakan tempat berjalan bahan bakar pada umumnya ya, sudah seperti pada umumnya ya, tipe tangki bahan bakar. Seperti yang kita tahu, sistem tangki bahan bakar juga biasa terbuat dari baja, bisa juga dari aluminium, dan itu saja yang digunakan untuk tangki bahan bakar ini. Pada tangki tersebut tetap penutup tap tangki berfungsi ya, penutup juga ada penutup, maksudnya ada tangki juga ada penutupnya yang berfungsi untuk sebagai penutup lubang ya, pasti matinya ya, untuk sebagai tempat lubang melewati tangki. Ini juga sangat perlukan menjaga gerbang bakar tidak lemas ketika motor terguling. Ya emang itu fungsinya. Oke, lanjut. Lanjut ke konstruksi tutup tangki. Ini di konstruksinya ini berbeda-beda ya. Ini untuk di motor kopling biasanya seperti ini, ada kuncinya, dan juga yang tipe yang motor bebek itu manual, tidak ada kuncinya di sini. Ini langsung ke jok. Tipe paper dengan motor cross ini ya. Nih berarti di sini ada salurannya untuk udara masuk di tutup tangki ini. Jadi yang kita lihat seperti itu tidak berarti tutup tangki itu tidak hanya rata, ternyata juga ada ventilasinya, ada. Ingat saya juga baru tahu ini tipe cek valve dengan cek bal untuk silinder besar. Ini motor mogi, dan ini untuk motor cross. Filter tube salah satu bagian mesin tangki yang berfungsi menjaga melimpahnya bensin dari undangan. Ya, tadi sudah jelaskan di filter tube ya, seperti ini bentuknya. Filter bahan bakar ini ya. Filter tube seperti ini ya. Filter tube tidak tumpah, berarti tahan. Selang bahan bakar ya, selang ini berfungsi untuk permintaan bahan bakar dari tangki karburator.
dan filter bahan bakar ini ditemukan di motor-motor jadul ini seperti ini. Ini di dalamnya bentuknya seperti ini, di dalamnya bentuknya seperti mana ini maksudnya ini kok bergerak-gerak ini. Ya, untuk meningkatkan kualitas kebersihan bahan bakar ya dipasang siaran ini pada dalam bahan bakar ya. Sebelum menuju ke karburator ini. Karena bahan bakar tadi ini adalah jenis-jenis apa ini? Jenis-jenis bahan bakar tipe vakum seperti ini. Tipe vakum ini biasanya digunakan di motor Evo ini tipe vakum seperti ini. Cara kerja saat sistem mati ditempelkan di inlet manifold sehingga bekas menekan membran dan tetap menutup bahan bakar. Saat mesin hidup dilakukan di besar tindak manifold sehingga bekas dan memang bergerak ke bawah membuka katup menekan bensin. Saat ini agar vakum maksimal tidak berselang vakum. Jadi ini begini caranya. Jadinya ketika di inlet manifold ini tidak ada tekanan, tidak ada kevakuman, maka ini menutup keran bensin ini. Kemudian saat mesin hidup kan otomatis kan di sini kan ada vakuman di manifold. Dia menyerap, kemudian bensinnya turun lagi. Ya seperti otomatis sih begitu. Dan kembali ke sistem standar. Sistem standar ini keran bensin ditekan secara manual, jadi tidak otomatis ya. Kalau tadi kan otomatis menghasilkan kevakuman yang ada di inlet manifold. Kalau ini kan manual. Berarti kalau ini manual berarti juga dengan kita sendiri yang mengoperasikannya, tidak otomatis seperti yang tadi. Ada posisi yaitu off, rest, dan on. Ketika posisi off maka menutup keran bensin sehingga posisi ini biasanya dengan pada pendek yang lama. Nih, rest. Posisi rest untuk pengendaraan pada tangki cadangan. Posisi on pada pendek yang normal. Biasanya ini terdapat di motor-motor trail sebetulnya malah. Di motor trail ini juga begini, on, off, dan rest. Di motor trail ini biasanya terjadi ini. Dengan karburator, ini masih di komponen ya. Komponen sistem bahan bakar. Karburator adalah sistem bahan bakar konvensional pada motor berfungsi untuk menyampur bahan bakar campuran udara dan bahan bakar, mengubah campuran menjadi kabut, dan menambah kualitas campuran tersebut sesuai dengan beban yang berubah-ubah. Yang juga berjaga karburator itu kombusika seperti Bernoulli akibat suatu penelitian mengukur tabung menjadi tebit air lagi. Ini fisika ini ya. Yang kita fokusnya ke pemeliharaan sistem bahan bakar karena ini karburator jadi komposisi perbandingan campuran bensin dan udara dengan rupa konstruksi udara yang ideal. Proses pembakaran sempurna di mesin. Untuk proses pembakaran sempurna di mesin itu adalah 1:14,7. Namun kenyataannya perbandingan campuran optimum yang tidak bisa menerapkan terus-menerus pada setiap penggunaan operasional mesin saat ini yang sempurna ya, tapi yang tidak sempurna kan tidak dapat bertahan terus karena mesinnya bergerak langsung, bergerak cepat dan lambat, itu kan juga berubah-ubah. Maka dari itu campuran zat bensin dan yang ideal dikatakan menurut miskin jika bensin dan udara tersebut lebih dari 14,7. Sedangkan jika kurang dari angka tersebut disebutkan campuran kaya atau gemuk. Jadi saat campuran kaya itu digunakan saat pertama kali motor hidup. Kemudian campuran miskin itu yang lebih dari
Udaranya udara itu 14,7, melebihi ini saat motor sudah bergerak. Ini macam-macam prinsip pembentukan campuran cairan dihisap dengan bagian tidak dengan tabulator. Ini seperti ini. Terus cara kerja dengan kelebihan tekanan. Injeksi ya, contohnya saja ini injeksi itu berikan pilok. Akan ada tekanan di dalamnya. Kemudian menyemprot. Ya, tabulator ini mengandalkan kevakuman dan sistem hisap. Ya, makanya dari itu tabulator menggunakan sistem kevakuman dari ruang bakar tadi, menghisap lalu lagi. Begitulah kira-kira. Terutama dengan penambahan udara. Tipe karburator itu juga bermacam-macam ya. Yang pertama adalah tipe piston throttle dan variabel Venturi. Ini sih sangat sering digunakan di motor-motor jadul ini ya, sangat banyak digunakan. Kemudian butterfly throttle valve ini banyak digunakan di motor-motor matic. Piston throttle Venturi ini juga berdasarkan banyak tekanan. Ini juga banyak digunakan di motor matic seperti Smio lama ini menggunakan seperti ini. Tipe karburator arus turun. Sama seperti halnya, karburator juga memiliki beberapa tipe, yang antara lain ke arah mendatar atau ruang samping ya seperti ini karburatornya yang ada mendatar. Kemudian ke arah turun atau down, misalnya di motor kopling ini misalnya mengarah turun. Nah, ini bisa menginjeksi. Ya tadi untuk injeksi ini singkat saja saya jelaskan singkat. Mulanya adalah full tank, electric full tank, pressure regulator, full filter, full capacitor, injection throttle body. Nah, seperti ini. Ya, untuk langsung saja cara kerjanya adalah ketika mesin on ini bergerak, ini ada tegangannya, ini sudah tekan sini. Kemudian sensor membaca pada saat kita menstarter, maka sensor ini akan membaca dan campuran kaya ini langsung ke ruang bakar. Kemudian menghidupkan, jadi ini lebih singkat tanpa karburator ya, lebih singkat dan lebih fleksibel dan irit tentunya. Dan ini untuk bagiannya adalah ini pompa listrik bahan bakar, terus jaringan juga ini injektornya. Tidak bisa ini kamera saya. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan dalam tugas saya kali ini. Ya, tugas saya kali ini. Ya, saya kira pemeliharaan sistem bumper ini tadinya misalkan komponennya, untuk pemeliharaannya itu sangat mudah, tergantung kita sendiri. Nih, yang pertama adalah pemeriksaan bahan bakar.
cairan bahan bakar, cara kerja gas tangan, pemeriksaan cuk, pemeriksaan saringan udara, pemeriksaan kalkulator. Ini ya, ini saja sih yang tadi disebutkan. Itu hanya komponen-komponen bahan sistem bahan bakar. Untuk pemeliharaannya sih sama seperti kita servis pada umumnya. Sistem kalkulator yaitu bongkar, dicek calon bahan bakarnya lancar tidak, pemeriksaan bahan bakar berfungsi atau tidak, dokumen gas tangan, pemeriksaan cuk, pemeriksaan udara, ini cek kalkulator, ini ya dicek, sana dibongkar. Itu saja. Dan penyetelan saat sudah selesai dikerjakan, jangan lupa penyetelan kalkulator saat misalnya kalkulator. Nah, materinya sudah selesai. Ya ini saja, intinya hanya ini, pemeriksaan saat bahan bakar, cara cek gas tangan, sama udara. Ini pemeriksaan bahan bakar, hanya ini saja pemeriksaannya. Ya itu saja dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang paham, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saya Bes Edi Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.